Siaran pers DPP Partai Nasdem. Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Haji Surya Paloh, dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal ditandatangani. Partai Nasdem memutuskan mengganti Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Sebelumnya, pernyataan Sahroni yang merespons kritik rakyat terhadap tunjangan DPR menimbulkan protes hingga aksi unjuk rasa. Ahmad Sahroni kini tak lagi menjabat pimpinan Komisi DPR, tetapi sebatas anggota di Komisi 1 DPR RI. Keputusan mengganti Sahroni diketahui melalui surat dari fraksi Partai Nasdem yang ditujukan untuk Ketua DPR dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Bungtilu Laiskodat. Dalam surat tertulis, Ahmad Sahroni yang semula menjabat Wakil Ketua Komisi 3 kini ditempatkan sebagai anggota Komisi 1 dan jabatan Wakil Ketua Komisi 3 DPR diberikan kepada Rudi Mase Mapasesu yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR. Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Nafa Urbah, menyampaikan permohonan maaf atas perkataan dan sikapnya yang berujung kemarahan masyarakat. Nafa berjanji akan berhati-hati dalam bersikap dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Saudara anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya yang berujung kemarahan masyarakat. Eko berjanji akan berhati-hati dalam bersikap dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat.
Selain rumah Ahmad Saroni, rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga didatangi massa. Massa mendatangi rumah Eko Patrio di Kuningan, Jakarta, Sabtu malam. Massa memaksa masuk ke rumah politisi Partai Amanat Nasional itu. Aparat TNI dan petugas keamanan kompleks mencoba mengamankan situasi. Saudara, tunjangan fantastis DPR di tengah ekonomi sulit terus dikritik. Amarah warga semakin memanas karena dipicu gaya komunikasi beberapa anggota dewan yang seakan menantang kritik masyarakat. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang. Tunjangan anggota DPR naik melejit di saat ekonomi masyarakat terhimpit, membuat amarah rakyat tak terbendung. Para wakil rakyat dinilai tidak peka dengan impitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Tak hanya itu, gaya komunikasi sejumlah anggota dewan menjawab persoalan publik makin membuat masyarakat meradang. Salah satunya pernyataan anggota DPR Ahmad Sahroni. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang dunia. Sikap anggota DPR ini memicu amarah publik yang menilai kinerja anggota dewan tak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Kelompok buruh menilai besarnya tunjangan perumahan anggota DPR tidak masuk akal. Apalagi tunjangan itu diberikan di tengah upah murah yang saat ini diterima buruh. DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia naikin gaji seenak-enaknya dia, pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat, itu yang menyakiti buruh. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%, rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Mendapat kritik sana-sini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan masyarakat. Puan berjanji akan mengevaluasi diri, termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta kenaikan tunjangan DPR ditunda, serta agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, gaya hidup dan perilaku anggota dewan juga harus diubah. Tuntutan-tuntutan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang disebutkan itu yang dianggap memperlihatkan kesenjangan antara anggota DPR dengan masyarakat itu diterima dan untuk selanjutnya akan segera dieksekusi. Maaf kepada masyarakat disebabkan entah karena kebijakan mereka, lalu soal ucapan, tindakan. Unjuk rasa di DPR 25 dan 28 Agustus lalu jadi simbol kekecewaan warga pada para wakil rakyat. Ini semestinya jadi alarm bagi para wakil rakyat untuk evaluasi, menjaga sikap agar tak berbuat arogan jika masih ingin dihormati dan dipercaya oleh rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Apakah? Ya, alhamdulillah baru saja saya secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dan kedua orang tua dari
almarhum saudara Afan Kurniawan, dan insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi saya juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada gubernur untuk dikasih kartu KJB sampai selesai. Juga karena bapaknya saat ini bekerja sebagai ojek online juga, tadi saya juga menyatakan karena motor dari almarhum rusak atau sekarang belum ditemukan, saya juga menawarkan jika membutuhkan untuk ada kendaraan, kami juga akan membantu untuk menyiapkan motor sehingga beliau bisa melanjutkan pekerjaannya. Dan saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita terpecah belah. Jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Kita semua rakyat Indonesia, kita bangun bangsa ini bersama-sama dengan bergotong royong. Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia. Mbak, langkah DPR ke depan seperti apa Mbak, melihat kemarin kan publik cukup bergejolak di ulang tahun DPR sendiri? Ya, upaya penenangan publik ini seperti apa Mbak? Pertama-tama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, dari tokoh-tokoh dalam membangun bangsa ini. Artinya ke depan ini akan ada perbaikan khususnya dalam pola komunikasi yang disampaikan oleh DPR, Mbak Puan? Ya, kita evaluasi bersama. Mbak Puan, salah satu yang memicu gejolak publik itu kan soal tunjangan rumah DPR, apakah itu akan dicabut, Mbak Puan? Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Terkait anggota BPR yang keluar negeri, Mbak, kenapa nggak ada yang menemui demo waktu itu sih Mbak Puan untuk menenangkan? Apakah anggota Dewan pada takut pada demonstran, gimana Pak? Ya nanti kita cukup dulu ya, cukup dulu ya, cukup dulu ya. Minta maaf ya. Ayo. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV,
dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.